Jadi sebelum saat ini, untuk target jarak jauh, kami hanya menggunakan senjata kami, seperti yang Anda tahu. Dan setelah pertemuan saya dengan Presiden Amerika Serikat, ya kami akan mungkin memiliki sesuatu yang lebih. Saya tidak tahu, ya, kita lihat saja nanti. Sesuatu yang lebih itu akan datang. Dan itu membuat Putin tidak bisa tidur di malam hari. Kamu lihat saat saya merekam ini. Drone-drone Ukraina sedang menuju Moskow saat Presiden Trump membuat pengumuman besar tentang Rusia. Kamu lihat, bahkan sekarang Putin tidak mampu melindungi warga Rusia dari drone Ukraina. Sekarang bayangkan jika Ukraina memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Nah, situasinya akan menjadi sangat buruk bagi Rusia. Dan itulah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Putin. Itulah sebabnya Putin mencoba mengirim banyak peringatan. Akan terjadi perang nuklir jika Amerika Serikat membantu Ukraina. Itulah yang dikatakan Putin hanya 2 hari yang lalu. Tapi, sepertinya Presiden Trump tidak terlalu khawatir dengan gertakan Rusia. Sekarang, kita akan membahas pengumuman baru Presiden Trump sebentar lagi. Tapi, pertama-tama, mari kita lihat apa peringatan dari Putin. Kamu hanya membahas Presiden Amerika Serikat saat bicara tentang Amerika Serikat. Ada masalah terkait pembahasan tentang pasokan sistem senjata baru, termasuk yang jarak jauh dan presisi tinggi, Tomahawk, dan sebagainya. Saya sudah bilang ini akan menyebabkan hancurnya hubungan kita. Setidaknya mereka yang memiliki kecenderungan positif dalam hubungan ini, setidaknya tren positif yang mulai muncul. Ini adalah trik yang sama yang dicoba oleh Putin ketika kami berusaha mengirimkan High Mobility Artillery Rocket System, ketika kami berusaha mengirimkan Army Tactical Missile System, ketika kami berusaha mengirimkan FN-16 Patriot. Saya yakin saya melewatkan banyak poin dalam daftar itu. Itu karena daftarnya memang sangat panjang. Setiap Amerika Serikat ingin kirim lebih banyak bantuan ke Ukraina, Putin selalu memperingatkan risiko Perang Dunia III. Dan setiap kali gertakannya terbukti hanya sekadar gertakan, itu hanya gertakan agar Ukraina tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya. Sementara itu, Putin mendapatkan data satelit dari Tiongkok, Putin mendapatkan rudal dari Korea Utara dan Iran, dan tentu saja Putin mendapatkan tentara dari Kim Jong-un. Demi keadilan untuk Putin, saya memahami mengapa dia sangat khawatir tentang Tomahawk. Begini, rudal Tomahawk memiliki jangkauan yang memungkinkan Ukraina mulai menyerang Moskow dengan sebuah rudal. Itu juga sesuatu yang akan saya khawatirkan jika saya tinggal di Kremlin. Putin memulai perang ini 3 tahun lalu, berharap bisa berada di Kiev dalam 3 hari. Dan sekarang Ukraina akan segera memiliki kemampuan untuk menyerang Kremlin. Izinkan saya tunjukkan pernyataan Presiden Trump beberapa jam lalu. Saya sudah cukup memutuskan. Ya, ayah ingin tahu siapa yang berbalap dan dari mana mereka mengirimnya. Saya harus menanyakan itu. Perang itu seharusnya tak pernah terjadi. Tidak, saya tahu. Tidak, saya mau. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Saya ingin melihat apa yang belum saya lihat. Saya tidak ingin melihat eskalasi. Pernyataan yang sangat bagus. Sepertinya Amerika Serikat sudah menyetujui rudal Tomahawk atau sangat dekat untuk melakukannya. Sekarang, meskipun saya ingin sekali melihat Ukraina menggunakannya di kompleks Kremlin, saya rasa itu tidak akan terjadi. Presiden Trump dengan tegas mengatakan ingin tahu persis di mana Ukraina menggunakannya. Dan kemudian Amerika Serikat akan menyetujui atau tidak menyetujui, tergantung pada seberapa besar risiko yang menurut pemerintahan Amerika Serikat akan ditimbulkan oleh serangan itu. Dan ini adalah hal lain katanya. Itu sangat penting. Mari kita dengarkan. Beberapa orang mungkin tidak suka strategi Amerika Serikat yang menyetujui setiap serangan Ukraina, namun itulah strategi Amerika Serikat sejak perang dimulai. Itulah cara Ukraina menggunakan Army Tactical Missile System, itulah cara Ukraina menggunakan Storm Shadow, dan itulah cara Ukraina menggunakan senjata apapun yang mereka dapatkan dari negara-negara barat.
Mereka harus mendapat persetujuan sebelum menyerang target manapun. Inilah saat rudal Ukraina benar-benar mengubah situasi. Rudal seperti Flamingo dan Neptunus. Rudal-rudal ini memberi Ukraina kemampuan untuk menuju kemanapun yang mereka inginkan tanpa harus meminta persetujuan apapun. Dan rudal-rudal ini benar-benar membuat Putin pusing. Karena sekarang, setiap kali dia menyerang sebuah kota di Ukraina, Ukraina langsung membalas dan memastikan bahwa kota di Rusia benar-benar gelap gulita. Ini sudah jelas disampaikan Presiden Zelensky. Mulai sekarang, balas dendam akan dibalas dendam terhadap Rusia. Dan orang orang Rusia bahkan tidak memahami harga dari semua pemadaman listrik ini, malam-malam yang gelap, semua tantangan ini, harga yang dirasakan dan ditanggung oleh warga Ukraina selama perang ini. Dan di sini pertanyaannya bahkan bukan tentang moralitas mereka, yang memang tidak mereka miliki, tetapi tentang perasaan fisik. Ukraina itu tidak mencembunuh warga sipil, sama sekali itu tidak mencembunuh warga sipil. Dan mereka harus memahami harga Rusia ini. Di Ukraina apa nih merespons dan kena menyerang target militer, dan saya percaya itu adil. Di fasilitas energi yang menjual sumber daya energinya, Rusia menjual sumber daya energinya, dan kemudian menggunakan uang ini secara eksklusif untuk perang. Itulah ada sebabnya saya percaya bahwa Ukraina mengambil langkah-langkah yang sepenuhnya adil. Kami akan senang jika tak perlu melakukan ini, dan bahagia jika tak ada perang, tapi Rusia belum menginginkannya. Dan itulah sebabnya perang ini biar dihentikan. Tidak hanya dengan tekanan yang beragam, tekanan dari negara-negara barat saat ini belum cukup, dan kesatuan dalam tekanan ini, saya percaya, juga masih kurang, belum cukup. Tekanan dari Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara selatan global bahkan belum kami rasakan. Tekanan mereka pada Rusia agar berhenti. Dan faktor kedua adalah tepatnya masyarakat Federasi Rusia itu sendiri. Para mereka membunuh secara dengan nyaman. Dan ketika mereka tidak merasa nyaman, mereka akan mulai memikirkannya. Sekarang, Ukraina sangat jelas bahwa mereka tidak ingin melakukan ini, mereka tidak ingin membuat warga negara Rusia menderita. Tapi jika Rusia terus menyerang infrastruktur energi Ukraina, terutama saat musim dingin semakin dekat, maka Rusia bisa mengharapkan Ukraina melakukan hal yang sama. Dengan begitu, warga Rusia akan merasakan kesulitan perang yang sama seperti yang dialami warga Ukraina selama 3,5 tahun terakhir. Izinkan saya memberitahu satu hal. Melihat cuplikan dari Rusia, tampak warga Rusia tidak menikmati akibat perbuatan mereka. Cuplikan ini menampilkan warga Rusia yang kehilangan listrik akibat serangan Ukraina ke pembangkit listrik tenaga panas di Rusia. Begitulah keadaannya. Begitulah di sini, kegelapan abu. Hanya mobil-mobil yang menyala. Lihat nih gini nih, orang-orang menyalakan lilin di sana. Hanya beberapa mobil yang menyala, menjadi gelap. Seluruh lingkungan seperti itu. Dan di apartemen juga. Sekarang, disinilah saya ingin menunjukkan kebohongan yang telah dikatakan Putin dan media Rusia kepada warga Rusia. Mereka mengatakan pada warga Rusia bahwa Tomahawk tak akan mengubah situasi perang. Namun kenyataannya, Putin tahu bahwa Ukraina tidak akan pernah menggunakan Tomahawk di medan perang. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya untuk menyerang infrastruktur penting seperti pembangkit listrik termal, gudang amunisi, dan bahan bakar. Faktanya, itulah yang dilakukan Rusia. Rusia tidak menggunakan rudal untuk menyerang pasukan di darat, mereka menggunakannya untuk menyerang di belakang garis pertahanan. Orang Rusia telah menyerang infrastruktur sipil Ukraina dengan rudal, termasuk pusat perbelanjaan, apartemen, dan gereja. Putin mengaku ingin menyelamatkan kekristenan, namun malah menyerang gereja dan keluarga pendeta di Ukraina. Namun, saya ingin memperlihatkan cuplikan Putin yang mengatakan kepada penonton Rusia bahwa Tomahawk tidak berpengaruh di garis depan.
Dan dia mengakhiri cuplikan itu dengan memuji sistem pertahanan udara Rusia yang sebenarnya cukup lucu mengingat betapa parahnya Rusia sedang menderita. Mari kita lihat cuplikannya dulu, lalu saksikan bagaimana Putin dipermalukan langsung. Mengenai hal itu saya pakai berbait. Mengenai Tomahawk, karena itu adalah senjata yang kuat. Mungkin bukan yang paling modern, tapi sangat kuat dan menjadi ancaman serius. Ini tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan di medan perang maupun masalah mendasar dari angkatan bersenjata Ukraina. Tidak peduli berapa banyak unmanned aerial vehicle yang mereka dapatkan, dan tidak peduli berapa banyak garis yang mereka buat dengan unmanned aerial vehicle tersebut. Tanpa personel, tidak akan ada yang memimpin pertempuran tersebut. Ya, mereka harus mengubah arah taktiknya. Lihat saja Dinas apa yang mereka tampilkan di layar televisi tentang bagaimana pasukan kita bergerak. 2 atau 3 orang, tapi mereka tetap bergerak. Bekerja. Jadi mereka terus maju selangkah demi selangkah. Namun, pertahanan udara Rusia telah beradaptasi dan mulai menembak jatuh mereka. Penghancuran hubungan kita bagaimanapun juga dari kecenderungan positif yang dimiliki hubungan ini. Tomahawk bisa menimbulkan kerusakan, tapi kami ini akan terus menyerang hingga tuntas. Kami akan terus menyempurnakan sistem kami. Apakah ini akan merusak hubungan kita? Di mana kita melihat secercah harapan di ujung jalan kematian ini? Mengoperasikan Tomahawk tanpa perwira Amerika Serikat secara langsung mustahil. Nah, tebak apa? Baru hari ini, ketika drone Ukraina terbang ke Rusia, sistem pertahanan udara Rusia benar-benar membuktikan betapa berharganya mereka. Ini adalah cuplikan rudal pertahanan udara Rusia yang menghantam apartemen Rusia. Mereka tak sengaja merobohkan sebuah gedung. Tidak heran kilang minyak Rusia dan depo bahan bakar Rusia selalu terbakar. Sistem pertahanan udaranya benar-benar kuno. Mereka benar-benar berasal dari zaman Soviet, di mana mereka tidak bisa membedakan antara gedung apartemen dan drone. Jika Putin terus menggunakan pertahanan udara seperti ini, jalan-jalan di Rusia akan segera terlihat seperti jalan-jalan di Belgorod. Jadi halo teman-teman. Halo teman-teman, saya belum tahu apakah lampu di Kanevo sudah diperbaiki sejak kemarin. Penembakan kembali terjadi di Kenya tanpa penerangan. Itu ibu kota yang dikuasai Denpasar. Di persimpangan itu, di Koneva dan Boulevard Youth, lampu lalu lintas tidak berfungsi. Boulevard Junos remnya tidak berfungsi. Ini Budinovo. Di kanan ada nomor 10, 12, 14, kegelapan. Di kiri Budinov, kegelapan Budianovo Yasinino. Di persimpangan Metapor tidak berfungsi.